Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Said. Ya, saya salah satu dosen di kampus swasta di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kali ini saya akan mencoba memaparkan terkait penelitian saya dan mahasiswa saya tentang otomatisasi pengelolaan budidaya hidroponik basis IoT. Jadi topik pembahasan kita kali ini memiliki relasi dengan materi pertanian, ya. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada saat ini untuk mengoptimalkan pengelolaan dari sisi pertanian. Oke. Jadi sebelumnya saya memaparkan bahwa objek penelitian saya ini di Hibernita hidroponik, ya. Jadi Hibernita hidroponik ini berlokasi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang mana Hibernita hidroponik ini sudah memproduksi secara massal, sudah memproduksi sayur-sayuran dari hidroponik yang selanjutnya didistribusikan ke masyarakat, ke restoran, ke rumah makan dan lain sebagainya, ya. Jadi di sini saya tekankan saya bukanlah seorang petani hidroponik, ya. Saya di sini sebagai seorang dosen atau peneliti yang bekerja sama dengan pengelola hidroponik untuk memudahkan sistem kerja mereka, ya. Dalam hal ini bagaimana pengelolaan hidroponik itu bisa dilakukan secara otomatis, ya, melalui jaringan internet dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin temanya tentang hidroponik, tapi saya akan banyak membahas terkait sistem teknologi informasi yang digunakan. Dan sedangkan pemahaman saya tentang hidroponik itu merupakan pemahaman yang saya dapatkan berdasarkan hasil wawancara, berdasarkan hasil interview dengan pemilik pengelola tanaman hidroponik tersebut. Oke, jadi Hibernita hidroponik ini kurang lebih sekitar 1000 lubang tanam, ya. 1000 lubang tanam atau kurang lebih sekitar 8 atau 9, ya, instalasi hidroponik, yang mana sudah ada beberapa instalasi yang kita otomatisasikan dengan teknologi IoT, ya. Oke. Jadi hidroponik itu berasal dari dua kata, ya. Berasal dari kata Yunani yaitu hidro dan ponos, ya. Jadi hidro bermakna air dan ponos itu bermakna sumber daya. Jadi hidroponik itu merupakan sebuah tanaman yang menggunakan sumber daya air, ya. Jadi di sini ada kata ponos, ya. Jadi sumber daya yang digunakan untuk pengelolaan hidroponik ini adalah bertumpu pada air, ya. Bagaimana air itu digunakan untuk melakukan penyiraman, bagaimana air yang digunakan untuk penyiraman itu digunakan untuk menumbuhkan tanaman yang ada pada pipa paralon yang terdapat pada instalasi hidroponik, ya. Nah, di pembahasan selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis hidroponik, ya. Jadi ada beberapa jenis hidroponik yang digunakan oleh umumnya di Indonesia. Ada metode DFT, NFT dan lain sebagainya, ya. Jadi masing-masing instalasi hidroponik itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, jadi tanaman hidroponik itu bisa kita kenal juga dengan istilah soilless culture, ya. Jadi soilless berarti tanpa tanah, ya, budaya bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Jadi misalkan kalau kita bercocok tanam menggunakan tanah, umumnya kita menggunakan sensor yang disebut dengan soil moisture, ya. Soil moisture itu merupakan sensor untuk mengukur kelembapan
dan suhu sebuah tanah ya. Jadi di sini kita tidak menggunakan moisture soil untuk melakukan pengukuran karena kita tidak menggunakan media tanah dalam hal ini, kita hanya menggunakan media air sebagai daya utama ya. Nah, selain tanaman hidroponik ini selain memanfaatkan air ya, tanaman hidroponik ini juga memanfaatkan nutrisi ya, yang mana air yang dialirkan ke tanaman itu harus mengandung nutrisi yang sesuai ya. Jadi kita harus tahu, kita harus mengerti jenis tanaman yang kita kelola, apakah tanamannya itu selada atau sawi atau pakcow dan lain sebagainya. Itu masing-masing jenis tanaman memiliki volume air atau nutrisi yang berbeda, sehingga di sini kita perlu mengetahui dulu jenis tanaman apa yang akan kita tanam ya, yang kita akan panen, apakah sawi, apakah seledri dan lain sebagainya, sehingga setiap tanaman-tanaman memiliki kandungan nutrisi yang berbeda. Nah, berdasarkan hasil wawancara, berdasarkan hasil interview dengan pakar hidroponik, jadi di sini saya katakan pakar karena beliau adalah yang mengerti terkait bagaimana mengelola tanaman dengan yang benar ya, dengan benar. Nah, di sini dari hasil interview saya dapatkan bahwa untuk semua jenis tanaman itu rata-rata membutuhkan nutrisi dari 800 ppm hingga 1000 ppm ya. Jadi kita harus dapat menentukan kandungan nutrisi terbaik untuk tanaman-tanaman tertentu, yaitu di antara 800 ppm hingga 1000 ppm ke atas, seperti itu ya. Nah, jadi awal mula munculnya hidroponik itu karena munculnya budaya urban farming ya. Jadi budaya atau culture bagaimana bercocok tanam ya di daerah urban atau di daerah perkotaan. Nah, jadi misalkan ada masyarakat atau warga yang umumnya nomaden yang berpindah-pindah lokasi, berpindah tempat tinggal dari satu tempat ke tempat yang lain, dan hobi juga untuk bercocok tanam. Nah, maka umumnya urban farming itu ya karena seperti itu. Pertama karena masalah tidak adanya lahan untuk melakukan cocok tanam, terutama di kota-kota besar yang terdiri dari bangunan-bangunan ya, bangunan-bangunan yang tinggi, yang lebar dan lain sebagainya, sehingga tidak ada tempat, tidak ada lokasi yang tepat untuk melakukan cocok tanam. Sementara kita ketahui untuk proses bercocok tanam itu kita membutuhkan tanah yang luas ya, tanah yang luas, tidak gersang dan cuaca yang mendukung. Nah, karena kondisi seperti inilah maka muncul ide-ide bagaimana bercocok tanam dengan kondisi lingkungan yang sempit ya. Bagaimana bercocok tanam dengan tanpa menggunakan tanah, disebabkan karena kelangkaan atau tidak adanya tempat untuk melakukan cocok tanam di sini. Sehingga muncullah ide-ide untuk melakukan cocok tanam seperti itu ya. Salah satunya itu jenis penerapan cocok tanam wilayah urban itu antara lain yang disebut dengan vertikultur ya. Kemudian ada aquaponik, kemudian ada wall gardening, hidroponik dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan metode-metode yang digunakan oleh masyarakat urban untuk bercocok tanam di wilayah kota ya. Nah, jika kita lihat vertikultur ya, jadi vertikultur itu berasal dari kata vertikal kultur ya, budaya vertikal. Jadi bagaimana kita bercocok tanam dengan secara vertikal. Jadi tanaman itu
naik ke atas ya, naik ke atas, bukan secara horizontal tapi secara vertikal. Jadi pola bercocok tanam secara vertikal ini bisa dilakukan secara indoor ataupun outdoor, dan vertikultur ini masih menggunakan media tanah ya di sini. Jadi kita bisa lihat pada gambar terdapat sebuah aqua ya, botol aqua yang dimanfaatkan untuk bercocok tanam di situ ya, dengan menggunakan media tanah dan media dinding ya. Nah, seperti itu, sehingga proses bercocok tanam itu akan lebih hemat karena tidak membutuhkan adanya lahan, tidak membutuhkan lahan yang luas, cukup pagar atau dinding, sehingga tanaman-tanaman tersebut bisa digantung ke dinding tersebut. Ya, selain vertikultur itu ada juga dengan aquaponik. Jadi aquaponik itu bagaimana kita memanfaatkan ya. Jadi aquaponik itu bagaimana memanfaatkan ikan ya. Jadi di sini ada simbiosis mutualisme antara ikan dan tanaman. Jadi nutrisi yang dialirkan pada sebuah tanaman itu merupakan bersumber dari kotoran ikan ya, kotoran hewan. Nah, yang disinyalir, yang diklaim mengandung nutrisi yang tinggi, yang selanjutnya nutrisi tersebut dialirkan ke tanaman-tanaman seperti itu ya. Jadi ada letak kemiripan antara aquaponik dan hidroponik ya. Umumnya menggunakan media yang sama yaitu air, namun dalam hal ini nutrisi aquaponik umumnya menggunakan nutrisi yang menggunakan nutrisi yang dari hewan-hewan ya, seperti ikan dan lain sebagainya. Jadi kalau di Jogja dulu pernah saya lihat ada namanya minapadi ya, bercocok tanam dengan nutrisi dari kotoran hewan, kotoran ikan ya. Kemudian ada wall gardening. Wall gardening ini memiliki kemiripan dengan vertikultur, yaitu bagaimana tanaman itu dikelola secara vertikal ya. Nah, pada pembahasan sekali ini saya akan berfokus pada tanaman hidroponik ya, karena sesuai dengan objek penelitian yang saya lakukan selama ini dari beberapa tempat yang ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, umumnya saya menemukan mereka bercocok tanam dengan metode hidroponik dan menggunakan cara NFT ya. Itu nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing daripada metode ini ya. Misalkan hidroponik tadi kita membutuhkan nutrisi ya, nutrisi yang dalam hal ini nutrisi itu kita beli dari toko-toko pertanian misalkan ya. Sedangkan kelebihan dari aquaponik itu nutrisinya itu adalah bersumber dari hewan-hewan seperti ikan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya letak kelebihan dan perbedaan antara hidroponik dan aquaponik ya. Jadi dari beberapa pilihan yang ada pada slide saya ini, ada beberapa pilihan teknik bercocok tanam di wilayah urban atau di wilayah perkotaan. Nah, di sini saya memilih hidroponik karena pertama satu itu merupakan objek penelitian yang saya lakukan bersama mahasiswa saya, dan hidroponik juga ini sudah mulai dilirik ya, bercocok tanam mulai dilirik di saat-saat seperti ini ya, di mana COVID-19 itu sudah banyak ini ya, menelan korban, banyak karyawan-karyawan, para pekerja, para buruh yang dirumahkan karena COVID-19 ya, sehingga banyak masyarakat sekarang yang berpikir untuk mulai mencari alternatif pekerjaan lainnya.
mencari skill yang bisa digunakan untuk menghasilkan uang ya dan lain sebagainya ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, dari beberapa pengamatan, dari beberapa wawancara, salah satu sumber daya pekerjaan yang dilirik saat ini itu adalah hidroponik, karena pertama, hidroponik itu dia tidak membutuhkan lahan ya. Kita cukup punya pekarangan, punya halaman dengan tempat ya, punya halaman yang memiliki space ya untuk memasang instalasi hidroponik ini, dan dia juga tidak butuh lahan yang subur ya. Dia tidak butuh tempat, tidak butuh lahan, tidak butuh lahan yang subur dan lain sebagainya, lahan yang luas. Dia hanya membutuhkan sumber daya air seperti itu. Jadi ini merupakan alternatif bagi mereka yang mencari pekerjaan disebabkan karena COVID-19 ya. Jadi ini salah satu solusi. Nah, kemudian jika kita bandingkan dengan teknik konvensional ya, dari beberapa pendapat yang saya kumpulkan dari para petani-petani hidroponik, itu dikatakan bahwa hidroponik ini lebih murah karena dalam hal ini biaya yang perlu dikeluarkan itu hanya masalah listrik ya, bagaimana listrik yang digunakan itu bisa, untuk khususnya metode NFT ya, khususnya NFT itu airnya harus bisa terus mengalir, sehingga di sini air yang digunakan itu jelas membutuhkan tenaga listrik, sehingga biaya yang paling banyak ditekankan di sini adalah masalah listrik ya. Namun selain itu hidroponik ini dianggap hemat dari sisi manajemennya, pengelolaannya, sumber daya yang digunakan, misalkan nutrisi dan lain sebagainya, dibandingkan dengan cara konvensional ya. Kemudian hidroponik ini dia bebas pestisida ya, jadi tidak menggunakan bahan kimia, sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat ya, oleh warga. Jadi ini merupakan salah satu alternatif terbaik untuk mencari makanan yang sehat, yang tidak mengandung bahan-bahan kimia yang membahayakan dan lain sebagainya. Nah, kemudian bebas pengendalian hama ya. Jadi dalam hal ini hama yang muncul dari tanah itu, hama itu tidak itu tidak bekerja ya di hidroponik, karena hama itu kadang bersumber dari tanah. Nah, pada instalasi hidroponik dia tidak bekerja. Nah, jadi bebas pengendalian hama dalam hal ini tidak menjadi patokan ya, karena di air sekalipun sebenarnya ada hama, sehingga kalimat bebas pengendalian hama ini mungkin tidak kurang tepat ya, karena yang namanya hama itu tidak hanya pada media tanah saja, tapi juga pada media air, sehingga pentingnya sirkulasi air di sini agar hama yang terdapat pada air itu tidak merusak tanamannya, seperti begitu. Kemudian ramah lingkungan, karena pertama satu kita tidak menggali lubang ya, tidak membutuhkan tanah ya, jadi dia lebih ramah. Dan yang namanya tanaman itu atau bunga dan lain sebagainya itu menghasilkan oksigen ya, yang juga membantu proses sirkulasi udara ya. Jadi orang itu yang kadang berkantor ya, kalau kita melihat bunga itu jadi lebih rileks, lebih refresh, melihat sayur-sayuran jadi lebih segar ya, dan sayur-sayuran itu ya menghasilkan oksigen ya, menghasilkan udara yang bagus, yang baik dan lain sebagainya ya.
Jadi ada pertanyaan di sini dari John Pantau ya, ada bebas pestisida apa bisa dikategorikan sebagai tanaman organik? Karena tidak semua produk bebas pestisida itu dapat dikategorikan sebagai organik ya. Jadi bisa seperti itu ya, bisa demikian. Bebas pestisida itu belum tentu dikatakan sebagai tanaman organik, tapi dengan bebas pestisida itu menjamin kesehatannya jadi lebih baik ya, dari sisi kesehatannya mungkin lebih terjamin dibandingkan dengan yang menggunakan pestisida. Namun bukan berarti saya katakan di sini yang bebas pestisida itu sebagai tanaman organik ya. Jadi memang di sini masalah definisi itu masih setiap orang memiliki interpretasi definisi masing-masing ya. Jadi tapi dalam hal ini beberapa customer yang mengkonsumsi sayur dari hidroponik mengatakan demikian, bahwa sayur yang dihasilkan dari tanaman hidroponik ini jauh lebih segar ya. Katanya segar dan dia bebas dari bahan-bahan kimia sehingga kesehatannya masih bisa terjamin lebih baik. Oke ya. Jadi jenis-jenis tanaman yang bisa kita kelola pada tanaman hidroponik, instalasi hidroponik itu ada istilahnya general sayur ya. General sayur pada umumnya itu bisa dikelola dengan hidroponik. Seperti cabai, kangkung, sawi, tomat, buah-buahan, selada, seledri, brokoli, bawang merah, dan lain sebagainya. Dan saya pernah berkomunikasi dengan salah satu pengelola tanaman hidroponik. Saya bertanya apakah semua tanaman itu, semua jenis tanaman itu bisa dikelola menggunakan hidroponik. Jadi jawabannya, jawaban dari yang saya terima bahwa hidroponik itu hanya media ya. Dia hanya media untuk bercocok tanam menggunakan sumber daya air. Jadi dalam hal ini semua jenis tanaman bisa dikelola menggunakan hidroponik. Terlepas dari jenis tanamannya itu seperti apa, itu kita kembalikan lagi pada teknik instalasi dari hidroponiknya itu sendiri ya. Misalkan ada buah-buah yang dengan ukuran yang besar dan lain sebagainya. Nah, berarti disinilah tantangan dari para pengelola tanaman hidroponik untuk menghasilkan instalasi yang sesuai dengan tanaman yang akan dibudidayakan ya, seperti itu. Oke. Jadi saya juga pernah ini ya, wawancara ya, wawancara terkait apa kelebihan dan kekurangan dari hidroponik ini dibandingkan dengan bercocok tanam secara konvensional ya. Jadi jawaban yang saya dapatkan juga itu bahwa hidroponik khususnya jika menggunakan metode NFT ya, itu bisa panen lebih cepat dibandingkan dengan cara konvensional ya. Misalkan jika kita menggunakan cara konvensional itu bisa panen sampai 1 bulan lebih ya. Namun dengan menggunakan hidroponik, khususnya menggunakan metode NFT, itu bisa panen sampai 2 atau 3 minggu. Jadi saya luar biasa, maksudnya tanaman yang umumnya bisa tumbuh, bisa panen sampai 1 bulan, itu bisa diselesaikan hidroponik hanya dalam kurun waktu 2 atau 3 minggu saja. Jadi itulah salah satu nilai plus atau nilai lebih dari pengelolaan tanaman menggunakan hidroponik ini, karena bagi petani yang mengejar panen, dia banyak yang menggunakan, salah satunya menggunakan hidroponik dengan metode NFT ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan NFT ya. Bentar di slide selanjutnya. Oke. Jadi peralatan-peralatan yang kita butuhkan untuk instalasi hidroponik hanya ada beberapa komponen.
Ya, ada beberapa, maaf, bukan komponen, bahan dan alat. Misalkan ini ada netpot, ya, ada netpot untuk menyimpan tanaman, netpot, ya. Ada rock wool. Rock wool itu seperti apa sih namanya? Rock wool itu busa, ya, busa di mana kita menjadi wadah dari tanaman yang kita akan tuai, ya. Kemudian ada alat ukur yang untuk mengukur kandungan pH, ya, mengukur kandungan pH pada sebuah air, mengukur kandungan nutrisi. Jadi kita harus punya alat ukur ini. Jadi petani hidroponik rata-rata memiliki alat ukur, ya, entah itu untuk mengukur kandungan nutrisi, entah itu mengukur kandungan pH, mengukur volume air dan lain sebagainya, karena itu merupakan alat-alat yang wajib dimiliki oleh para pengelola tanaman hidroponik. Sehingga dari hasil pengukuran itu kita bisa mengetahui, oh, jumlah nutrisinya kurang, berarti saya harus menambah. Oh, jumlah pH-nya kurang, berarti saya harus melakukan sesuatu seperti itu. Jadi alat ukur itu merupakan ya, hal yang wajib, ya. Jadi saya tidak terlalu banyak membahas terkait bahan-bahan hidroponik, ya. Jadi secara umum bahan-bahan hidroponik itu ya seperti netpot, ya. Jadi netpot itu adalah wadah untuk menyimpan tanaman ketika dialiri oleh air di dalam pipa, ya. Rock wool itu apa sih namanya? Busa, ya, busa yang digunakan untuk menyimpan tanaman, ya. Kemudian benih, ya, benih itu benih yang digunakan untuk bercocok tanam. Kemudian bak plastik ini digunakan untuk menampung air, ya. Bak plastik ini digunakan untuk menampung air, menampung nutrisi dan lain sebagainya. Kemudian ada pipa paralon. Jadi pipa paralon ini sebagai wadah, ya, sebagai wadah dari tanaman-tanaman. Jadi kalau kita lihat di gambar, saya kembali ke slide pertama. Nah, ini di slide pertama, di sini ada pipa yang masing-masing pipa itu dilubangi, diberi lubang dengan diameter tertentu, dan jarak antara satu lubang dengan lubang lainnya itu konsisten, ya, konsisten jaraknya. Kemudian di dalam lubang ini kita masukkan pot tadi. Jadi di tanaman ini ada pot yang menampung tanaman ini, ya, tujuannya agar akarnya itu tidak merembet ke dalam pipa seperti itu. Jadi kita butuhkan pot tadi, ya, netpot, ya, netpot. Jadi untuk menampung tanaman-tanaman yang ada di dalam pipa ini. Nah, kemudian ya, pipa paralon, ya, sudah pasti. Jadi kita sudah lihat tadi ada pipa paralon yang digunakan sebagai wadah utama. Kemudian bak plastik kita gunakan untuk menampung air. Kemudian nutrisi. Jadi nutrisi yang digunakan untuk yang dialirkan ke tanaman agar tanaman itu bisa tumbuh dengan baik, ya. Jadi kalau kandungan nutrisinya kurang, ya, bisa dipastikan tanamannya juga jelek. Tapi jika kandungan nutrisinya tepat, ya, jadi dari beberapa wawancara, kalau nutrisi berlebihan juga kurang bagus untuk tanaman, kurang juga kurang bagus. Jadi dalam hal ini kita harus bisa menentukan nilai nutrisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman yang akan kita olah, seperti itu, ya. Kemudian jadi teknik menanam hidroponik itu berbagai macam cara, ya. Ada water culture, kemudian ada drip system, ada aeroponik, ya. Kemudian ada wick system, EBBN flow, dan NFT sistemnya. Nah, jadi kalau menggunakan metode water culture atau water culture, jadi
tanaman itu digantung ya pada sebuah wadah. Jadi bisa kita lihat di sini tanaman itu digantung pada sebuah wadah sehingga tanaman itu terendam oleh air ya. Jadi wadahnya itu, jadi ini adalah sebuah wadah ya, ada kotak yang di dalam kotak ini adalah wadahnya, dan di atas tanaman itu umumnya ada styrofoam ya, ada styrofoam agar tanaman ini bisa selalu berada di posisi atas dan akarnya larut di dalam air ya, seperti itu. Itu merupakan teknik water cutter. Kemudian ada pompa juga di sini, ada water pump yang memompa air masuk ke dalam wadah ya, dalam tandon. Nah, kemudian ada sistem drip ya. Sistem drip ini atau kita bisa sebut sebagai sistem irigasi tetes ya. Jadi sistem irigasi tetes ini jadi meneteskan. Jadi ada pompa yang berfungsi untuk meneteskan larutan nutrisi ke akar-akar tanaman ya. Ya. Kemudian dari akar tanaman, dari hasil penyemprotan dari water pump ke akar tanaman ini, selanjutnya air dari sirkulasinya ya, air hasil dari penyiraman akar tersebut itu kembali turun lagi ke dalam tandon ya, dalam wadah. Jadi seperti itu. Jadi drip system ini umumnya digunakan untuk tumbuh-tumbuhan ya yang memiliki akar yang besar ya, memiliki akar yang besar, akar yang kuat, sehingga pemilihan metode teknik drip system ini lebih cocok ya. Kemudian ada aeroponik. Jadi aeroponik ini berasal dari kata aero dan ponos ya. Aeroponik itu dari bahasa Yunani juga, yaitu aero dan ponos. Jadi aero itu artinya udara ya. Jadi dia udara. Kemudian ponos itu artinya dengan ya daya. Jadi sumber daya utamanya. Jadi ada kemiripan dengan hidroponik, tapi sumber daya utama dari aeroponik ini adalah udara ya. Sedangkan hidroponik itu hidroponik sistem NFT ya. Hidroponik umumnya itu dia menggunakan sumber daya air, sementara aeroponik dia menggunakan sumber daya udara. Jadi tanaman itu dibiarkan menggantung di dalam suatu wadah, kemudian selanjutnya dari tanaman-tanaman itu nanti akan disiram ya. Akan ada mesin di sini seperti mesin water sprinkler ya. Jadi ada mesin water sprinkler di sini, dia bertugas untuk menyirami akar dari tanaman tersebut ya. Jadi akarnya dibiarkan menggantung di udara, kemudian nanti ada mesin water sprinkler yang menyiram akar dari tanaman tersebut, sehingga jadi udaranya juga akan menjadi lebih baik ya, seperti itu, karena telah disiramkan oleh nutrisi. Nah, kemudian ada wick system, kemudian ada EBB and flow, dan yang terakhir ini adalah NFT system. Jadi yang NFT system ini adalah yang merupakan kajian penelitian saya ini dalam 2-3 bulan terakhir ini di lokasi penelitian salah satu pengelola tanaman hidroponik. Jadi di objek penelitian saya itu ada kurang lebih sekitar 8 instalasi hidroponik, itu 7 itu menggunakan metode NFT ya. Nah, jadi setelah melakukan wawancara, setelah melakukan perbincangan, NFT ini keuntungannya satu, dia proses panennya lebih cepat ya, karena tanaman ini selalu dialiri oleh air ya, selalu dialiri oleh nutrisi, sehingga
perkembangan dari tanaman itu menjadi jauh lebih cepat, ya. Terus yang kedua, alasan pemilihan NFT itu karena NFT itu cenderung lebih irit dari sisi pemakaian air, ya. Dari sisi pemakaian air, NFT ini irit. Jadi misalkan dalam pengelolaan tanaman itu selama 1 bulan, dia hanya butuh 2 kali pergantian air, ya. 2 sampai 3 kali pergantian air dibandingkan metode-metode lainnya yang membutuhkan air, ya. Jadi air yang digunakan untuk mengaliri tanaman ini ya air yang sama karena terjadi sirkulasi di sini dari mesin pompa memompa air naik ke tanaman, kemudian dari tanaman turun kembali ke tandon utama. Nah, jadi kekurangannya itu adalah ketika tanaman-tanaman ini semakin besar, maka dia akan membutuhkan konsumsi air yang lebih banyak, akan membutuhkan konsumsi nutrisi yang lebih banyak, ya. Sehingga di sini diperlukan sebuah tandon cadangan, yang mana tandon cadangan itu nanti akan berfungsi untuk memompa air ke tandon utama jika volume air yang ada di dalam tandon utama ini berkurang, seperti itu. Nah, jadi tapi ada kekurangan dari sistem hidroponik ini, ya, khususnya topik kajian saya itu NFT. Pertama, dalam perawatannya itu membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi, ya. Jadi perlu dilakukan monitoring, ya. Perlu melakukan monitoring secara real time terkait volume air yang ada di dalam tandon, ya. Apakah volume air masih mencukupi untuk mengaliri tanaman-tanaman. Kemudian kita melihat juga faktor suhunya, kelembapan, suhu udara, suhu air, ya, kelembapan, kemudian kandungan nutrisi, kandungan pH, dan lain sebagainya. Itu merupakan variabel-variabel yang perlu diperhatikan demi keberlangsungan tanaman hidroponik yang berbasis pada NFT, ya. Nah, jadi karena membutuhkan ketelitian yang tinggi, maka di sini diperlukan monitoring yang real time, ya, monitoring yang dilaksanakan secara kontinu guna memantau variabel-variabel yang menentukan dari keberhasilan tanaman tersebut, yaitu diantaranya volume airnya, suhunya, kelembapannya, nutrisinya, dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi pengamatan juga di sini adalah listrik, ya. Jadi karena hidroponik ini airnya terus mengalir selama 24 jam, ya, hingga masa panen, maka listrik itu menjadi perhatian yang sangat intensif di sini, ya. Jadi bagaimana mengontrol listrik agar pemakaian listrik ini bisa diminimalisir, namun juga tanaman tetap terjaga, ya. Misalkan setelah hujan, ya, setelah hujan itu kan sebenarnya kita bisa melakukan alternatif untuk tidak mengaliri pompa. Jadi kita bisa mematikan listriknya karena cuaca telah hujan sehingga membasahi tanaman, sehingga di sini kita tidak membutuhkan penyiraman, ya, sehingga cuaca mulai panas kembali baru kita bisa mengontrol kembali untuk penggunaan listriknya, seperti itu, ya. Jadi kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem hidroponik ini, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam hidroponik ini dengan memanfaatkan teknologi informasi, ya. Jadi di sini ada variabel-variabel seperti perlunya ketelitian yang tinggi dalam perawatan, perlunya monitoring, perlunya mengontrol sumber daya listrik, dan lain sebagainya, sehingga pengelolaan hidroponik ini menjadi momok, ya, menjadi permasalahan karena
tanaman perlu dimonitoring, sehingga petani hidroponik harus ada di tempat, harus ada di lokasi untuk melakukan pemantauan daripada tanaman-tanaman tersebut. Nah, disinilah muncul ide, disinilah muncul inisiatif untuk membantu para petani hidroponik ini dalam memantau tanamannya, yaitu dengan memanfaatkan teknologi IoT. Nah, jadi dengan menggunakan teknologi IoT, Internet of Things, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan hidroponik, ya. Jadi kita ketahui Internet of Things itu merupakan sebuah disiplin ilmu yang berkorelasi, yang berelasi dengan programming, dengan networking, dengan microcontroller dan lain sebagainya, ya. Jadi bagaimana sebuah objek-objek fisik yang ada di dunia ini dapat terhubung ke internet sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan pengontrolan, memudahkan masyarakat untuk melakukan monitoring, ya, memudahkan masyarakat untuk mengontrol sistem-sistem yang terhubung ke internet tersebut secara online, secara real time. Jadi bisa kita lihat di sini ada banyak objek, ya, seperti kunci, sepeda, helikopter, mobil, kipas angin, semua terhubung ke jaringan internet. Jadi objek-objek fisik yang disebut things ini yang terhubung ke sebuah jaringan internet, sehingga ketika perangkat-perangkat ini dapat terhubung ke internet, maka memudahkan juga bagi pemiliknya untuk melakukan pengontrolan, ya. Nah, ini berhubungan juga dengan hidroponik yang telah kita bahas tadi, ya. Bagaimana hidroponik tadi kita hubungkan ke internet sehingga hidroponik tadi bisa kita kontrol variabel-variabelnya. Nah. Oke, jadi di sini saya tidak banyak membahas terkait IoT, ya, karena pada webinar-webinar sebelumnya sudah banyak dibahas terkait konsep dari IoT, ya, penerapan IoT di robotik, penerapan IoT, infrastruktur IoT dan lain sebagainya, ya. Jadi di sini saya mereview ulang, ya, terkait pemanfaatan dari IoT itu bisa digunakan untuk kesehatan, ya. Jadi di sini kita lihat ada hubungan antara berbagai bidang, misalkan ini home, smart home, ya, smart infrastruktur, security surveillance, transportation, industrial, retail, healthcare, others, dan lain sebagainya. Ini merupakan bidang-bidang yang dijangkau oleh teknologi Internet of Things, ya. Misalkan di sini ada healthcare atau kesehatan, bagaimana seorang pasien, ya, bagaimana seorang pasien itu bisa dimonitoring kesehatannya secara online. Misalkan dalam hal ini ada pasien yang memiliki catatan rekam medis penyakit jantung, maka kita bisa pasangkan alat ke pasien tersebut, misalkan berupa jam tangan, smartwatch, dan lain sebagainya, yang mana alat-alat tersebut, misalkan smartwatch atau apa berupa chip dan lain sebagainya, yang bisa mengambil kondisi detak jantung pasien tersebut, ya. Jadi sehingga di sini memudahkan juga oleh pihak rumah sakit untuk memantau pasien, apakah pasiennya ini dalam kondisi sehat atau tidak sehat. Jadi pasien tersebut bisa kemana saja, namun selama dia terhubung ke jaringan internet, pasien tersebut itu bisa dipantau datanya, bisa dimonitoring bagaimana keadaannya dan lain sebagainya berdasarkan data yang dikirim melalui sensor yang ditanamkan atau digunakan oleh pasien tersebut, ya. Nah, itu salah satu penerapan dari IoT. Kemudian IoT penerapannya juga untuk smart home, ya, home di rumah, bagaimana kita mengontrol peralatan-peralatan rumah tangga, misalkan lampu, kipas angin, ya, pagar, kemudian lampu taman dan lain sebagainya, sehingga di sini memudahkan masyarakat yang untuk mengontrol, ya, mengontrol rumahnya, ya.
Kemudian security juga, misalkan ada kamera yang bisa mendeteksi adanya perbuatan kriminal atau pencurian dan lain sebagainya, sehingga ada aktuator ya di lokasi tersebut yang mengirim memberikan yang bergerak ya, atau ada sensor yang mengirim data bahwa ada objek yang melakukan potensi, yang bisa melakukan potensi kejahatan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berbicara Internet of Things itu terdiri dari beberapa komponen, ya ada sensor, ada aktuator, ada controller dan lain sebagainya. Nah, jadi secara sederhana Internet of Things itu adalah bagaimana sebuah objek itu dapat terhubung ke internet sehingga datanya bisa kita akses di jaringan internet ya. Jadi kita bisa lihat penerapan sederhana dari implementasi sederhana dari Internet of Things itu adalah sebuah microcontroller ya. Jadi umumnya kita menggunakan Arduino Uno ya, atau Node MCU atau ESP32 atau ESP8266 dan lain sebagainya, yang menggunakan yang terdapat sensor ya, yang menggunakan sensor di situ, yang mana sensor tersebut itu mengambil nilai dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Misalkan di sini dia mengambil sensor suhu ya, ini dari gambar ini bisa kita lihat ini seperti sensor DHT11. Jadi dia mengambil suhu dan kelembapan dari environment atau dari lingkungan yang ada di sekitarnya, kemudian diolah oleh perangkat microcontroller. Kemudian selanjutnya microcontroller ini terhubung ke sebuah jaringan internet melalui modul WiFi atau modul GSM dan lain sebagainya. Jadi data hasil pengukuran, jadi data hasil akuisisi dari perangkat sensor ini selanjutnya diolah oleh microcontroller dan dikirim ke jaringan internet, sehingga user bisa mengetahui suhu yang terdapat pada lokasi tersebut berdasarkan data yang telah dikirim ke jaringan internet tadi. Misalkan suhu rumah sekarang stabil di 20 derajat, 27 derajat dan lain sebagainya ya. Jadi ini konsep implementasi sederhana dari Internet of Things, sebuah sensor, kemudian ada device, kemudian ada cloud, kemudian selanjutnya terhubung ke user ya. User di sini bisa menggunakan device berupa laptop atau berupa smartphone atau device-device lainnya. Nah, jadi jika kita melihat arsitektur Internet of Things ya, layer dari IoT arsitektur itu terdiri dari 3 lapis. Pertama lapisan perception, yang mana lapisan perception itu merupakan perangkat-perangkat hardware ya, perangkat fisik seperti sensor, aktuator, controller dan lain sebagainya ya, yang mana perangkat-perangkat sensor ini, end device ini adalah merupakan perangkat-perangkat yang melakukan akuisisi data di lingkungan sekitarnya ya. Misalkan ada sensor tadi untuk mengambil suhu udara dan kelembapan, kemudian ada sensor ultrasonik untuk mengukur tinggi volume air ya. Kemudian selain sensor ada juga aktuator, misalkan di sini membuka servo ya, solenoid dan lain sebagainya ya. Kemudian data-data yang diambil dari layer pertama ini selanjutnya akan diteruskan ke layer kedua, di mana layer kedua itu merupakan network layer ya. Jadi lapisan jaringan. Di dalam lapisan jaringan ini terdapat router atau gateway yang meneruskan data yang ada di layer pertama menuju ke application layer ya. Jadi di dalam application layer ini disinilah user berinteraksi ya. User berinteraksi itu pada lapisan application layer ya. Jadi terdapat cloud atau server yang
menyimpan database server yang menyimpan data-data hasil akuisisi data dari layer pertama. Oke. Jadi kita kembali lagi ke sistem hidroponik. Jadi ini merupakan sistem NFT ya. Jadi NFT berbeda dengan DFT. Kalau NFT itu instalasi hidroponiknya dia mengalami kemiringan ya. Mengalami kemiringan sekitar 30 cm dari posisi lurus ya. Ya kurang lebih sekitar 30 sampai 45 cm ya. Di sini bisa kita lihat. Jadi instalasi pipanya, jadi gambar yang abu-abu ini yang ada tanaman itu merupakan pipa ya, pipa yang menampung dari tanaman-tanaman ini dengan kemiringan kurang lebih sekitar 40 atau 30 cm dari posisi lurus ya. Nah, jadi dari tanaman-tanaman ini nanti terdapat sebuah tandon ya, di bawah tanaman ini terdapat sebuah tandon yang mana tandon ini menampung air yang memiliki kandungan nutrisi ya, yang memiliki kandungan nutrisi yang nutrisi tersebut itu bisa menumbuhkan tanaman, bisa menumbuhkan tanaman secara sehat ya. Jadi tanaman itu bisa tumbuh dengan besar, bisa tumbuh dengan baik, dengan sehat karena adanya kandungan nutrisi pada sebuah air. Jadi tidak hanya sekedar air biasa, tapi air tersebut juga harus mengandung nutrisi. Nah, kemudian di sini ada pompa. Jadi pompa ini dikontrol oleh perangkat relay, yang mana relay ini terhubung ke listrik, ya, listrik AC, ya, PLN, dan ke perangkat microcontroller seperti ESP32. Jadi di sini saya kasih ESP32, tapi di sini bisa macam-macam ya, bisa ESP32, bisa Arduino Uno, Arduino Mega, Node MCU dan lain sebagainya ya. Jadi di sini tidak mutlak kita menggunakan ESP32. Nah, dari perangkat sensor ini itu kita bisa mengontrol volume air yang ada pada sebuah tandon. Kemudian jika volume airnya ini berkurang atau kandungan nutrisinya kurang, maka kita bisa memerintahkan water pump atau relay untuk memasukkan air atau memasukkan nutrisi berdasarkan nilai yang didapatkan dari sensor tersebut ya. Nah, jadi dalam hal ini misalkan airnya kurang, maka kita bisa memompa air dari tandon cadangan ke tandon utama agar persediaan air pada tandon utama ini tetap sesuai ya, seperti itu. Jadi di sistem yang saya buat itu terdapat dua pompa air, yang mana pompa pertama itu berfungsi untuk memompa air dari tandon ke tanaman. Yang selanjutnya hasil pemompaan ini itu kembali ke tandon. Jadi di sini terjadi sirkulasi ya. Jadi terjadi sirkulasi perputaran air sehingga air ini digunakan secara berulang-ulang. Ya. Nah, tapi permasalahan muncul itu ketika tanaman sudah mulai besar ya. Jadi dia boros air, boros nutrisi, sehingga di sini harus ada pengisian yang dilakukan secara rutin. Apakah pengisian air dari pompa cadangan atau pengisian nutrisi dari pompa nutrisi ya, seperti itu. Nah, di sini air tersebut terus dialiri menggunakan mesin water pump. Kemudian di sini ada sensor ultrasonik juga yang mengukur ketinggian air tersebut. Nah, namun ini model sederhananya seperti ini. Nah, di gambar selanjutnya saya perlihatkan hasil pengembangan saya. Jadi untuk arsitektur atau topologi jaringannya itu
Saya ambil gambar dari jurnal paper yaitu Base Hydroponic System. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Jadi ada Smart Hydroponic System yang mana pada Smart Hydroponic System ini terdapat sensor-sensor dan aktuator seperti sensor suhu, sensor kelembapan, sensor pH, sensor nutrisi, sensor volume air, dan lain sebagainya. Yang kemudian ada juga aktuator untuk mengontrol pompa utama, pompa cadangan, pompa nutrisi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sensor-sensor tersebut selanjutnya terhubung ke perangkat controller seperti Arduino Uno atau Arduino Mega atau Node MCU, yang selanjutnya hasil akuisisi data dari perangkat sensor itu kemudian ditransmisikan ke jaringan WiFi ya. Ditransmisikan ke jaringan WiFi yang selanjutnya data tersebut diteruskan ke perangkat server. Nah, kemudian server selanjutnya akan menyimpan data yang dikirimkan oleh jaringan ke sebuah database. Ya, database-nya di sini bisa menggunakan SQL, PostgreSQL, MongoDB, dan lain sebagainya. Kemudian di sini barulah user bisa melakukan pemantauan data ya, seperti itu. Jadi alur bagaimana data itu bisa ditransmisikan sampai ke user atau sebaliknya dari user ke tanaman hidroponik melalui alur seperti ini. Hidroponik terhubung ke sebuah jaringan WiFi atau jaringan router, dan jaringan router kemudian diteruskan ke IP server, IP komputer server. Selanjutnya komputer server ini akan men-storage atau menyimpan data yang dikirim ke database. Selanjutnya dari database user bisa melakukan monitoring seperti itu. Oke. Next. Slide. Udah tampil ini ya, slide nomor 17. Oke. Slide 17. Oke, saya share screen saja ya, share. Oke, saya share screen. Oke. Sudah terlihat, Pak. Ya, screen-nya enggak tampil ini, halaman 17. Yang slide nomor 17 enggak tampil. Bisa dibantu? Nggak apa-apa. Aja, Pak. Ya. Share screen nggak apa-apa. Oke, share screen saja ya. Ya, siap. Oke. Oke, di halaman 17 ya. Oke. Oke, bisa didengar ya, bisa dilihat. Oke. Oke, jadi saya lanjutkan lagi. Jadi sistem yang akan kita buat itu bagaimana hidroponik itu bisa terhubung ke internet dan data-datanya itu bisa kita kontrol atau bisa kita pantau dengan topologi seperti yang ada di gambar ya. Jadi di yang topologi yang ada pada gambar itu terdapat hidroponik terhubung ke sebuah jaringan WiFi, kemudian terhubung ke sebuah server dan terhubung ke database server ya di sini. Maaf, Pak. Nah, kemudian ya, belum terlihat, Pak. Share screen. Slide-nya belum terlihat. Iya. Sudah terlihat? Belum.
share screen Oke, yang sebentar tadi. ya. Siap. Iya, sebentar. Sudah tampil mungkin? Masih belum, Pak. Masih belum ya? Di awal tadi tampil sih. Oh, di awal tampil. Iya. Yang share Oh, screen sudah tampil sebelah. ya sekarang? Nah, sudah tampil ya. Nah, ini sekarang tidak lagi. Oh, tidak lagi. Nah, ya sudah, Pak. Jadi 17 ini hilang ya, di slide 17 ini hilang. Jadi slide 18 ini ada. Jadi di slide 17. Jadi di slide 17 itu saya ini ya ada propose new method ya. Jadi saya mau coba mengusulkan metode itu namanya MMC ya. Monitoring, maintaining, dan controlling. Di sini ada. Jadi seperti kalau pernah lihat MVC ya, di dalam kode igniter itu ada MVC, model view controller. Nah, di sini saya membuat arsitektur seperti saya mengusulkan metode seperti MVC itu namanya MMC, yaitu maintain, monitoring, dan controlling. Di sini nggak kelihatan ya. Oke, saya langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, jadi di sini saya alatnya, microcontrollernya itu saya bagi menjadi dua. Yang pertama itu kita fungsikan sebagai controller. Jadi dalam hal ini microcontroller tersebut itu kita fungsikan untuk melakukan kontrol ke pompa water pump dan solenoid ya misalkan. Jadi di sini ada 3 solenoid ya, tapi sebenarnya karena saya tidak dapat gambar yang tepat di freezing, jadi saya pakai solenoid ya. Jadi di sini saya menggunakan 2 water pump dan 1 solenoid. Nah, jadi water pump yang utama itu berfungsi untuk memompa air dari tandon ke tanaman. Nah, sedangkan water pump yang kedua itu saya fungsikan untuk mengisi air ke tandon utama jika volume air yang ada di tandon utama itu sudah berkurang ya. Seperti itu. Jadi water pump kedua ini berfungsi untuk air cadangan ya, water pump cadangan. Jadi dia memompa air ke tandon utama. Nah, kemudian di sini ada solenoid valve. Jadi solenoid valve ini berfungsi untuk memompa nutrisi ke tandon utama. Nah, jadi satu water pump dan 1 solenoid ini membackup dari water pump utama ya. Membackup dari hal volume airnya. Jika volume airnya kurang, maka water pump kedua akan memompa air ke tandon utama. Begitu juga jika kandungan nutrisinya kurang, maka nutrisi akan dipompa masuk ke dalam tandon utama seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat wiringnya, di sini saya menggunakan relay yang 4 channel yang terhubung ke sebuah perangkat-perangkat tadi water pump yang dialiri oleh listrik AC ya. Jadi kemudian dari masing-masing pinnya itu terhubung ke pin 2, 3, dan 4 ya. Jadi relay pertama dikontrol melalui pin 2, relay kedua dikontrol melalui pin ketiga, dan relay keempat dikontrol melalui relay relay 3 dikontrol melalui pin keempat seperti itu. Jadi relay ini dia membutuhkan tegangan sebesar 5 volt. Jadi kita ambilkan tegangan dari Arduino Mega itu sebesar 5 volt ya. Kemudian
Sedangkan untuk ESP01, nah di sini saya menggunakan ESP01 untuk komunikasinya, komunikasi agar terhubung ke perangkat jaringan WiFi. Nah, ESP01 ini merupakan versi pertama dari ESP8266 ya. Jadi dia masih keluarga ESP8266 versi 1, makanya dia diberi nama ESP01. Nah, ESP01 ini menggunakan perintah AT command ya. Jadi dia menggunakan perintah AT command untuk terhubung ke jaringan, untuk melakukan query ke server dan lain sebagainya, itu menggunakan perintah AT command ya. Jadi ESP01 ini SoC ya. Jadi dia memiliki chip juga. Dia memiliki chip tersendiri, single on chip, sehingga chip yang ada di dalam ESP01 juga itu bisa kita program ya, seperti itu. Cuman kekurangannya ESP01 ini dia hanya memiliki 2 pin input, GPI 0 dan GPIO 0 dan GPIO 2, seperti itu ya. Nah, di ESP01 ini terhubung ke ground dan terhubung ke tegangan 3,3. Jadi saya ambilkan tegangan 3,3 volt ini untuk mensuplai tegangan ke komponen tersebut. Nah, jadi yang di up 3,3 itu ada beberapa pin, yaitu pin VCC, kemudian ada pin CHPD, ya, kemudian ada pin GPIO 2 ya. Jadi itu di up 3,3 volt ya. Kemudian untuk receive dan transmitnya, untuk receive-nya itu terhubung ke pin 10 ya, pin 10, dan transmitnya itu terhubung ke pin 11 ya, seperti itu. Nah, ini untuk controlling ya. Jadi ini untuk controlling. Ini untuk difungsikan untuk melakukan pengontrolan ke water pump utama, water pump cadangan, dan nutrisi. Nah, kemudian ada juga perangkat microcontroller yang kita fungsikan sebagai monitoring. Nah, kalau ini kita fungsikan sebagai controlling, nah microcontroller yang kedua itu kita fungsikan untuk melakukan yang disebut sebagai monitoring. Jadi kalau perangkat microcontroller sebelumnya dia khusus nerima data. Jadi apa-apa perintah yang kita kirimkan ke microcontroller ini akan dieksekusi oleh perangkat microcontroller tersebut. Misalkan saya perintahkan, jadi dia hanya khusus menerima. Jadi dia menerima perintah yang kita kirimkan melalui smartphone. Apakah kita perintahkan untuk menyala atau mati. Nah, jadi di sini dia hanya melakukan receive. Dia hanya menerima instruksi. Nah, instruksi dalam hal ini untuk menyalakan pompa atau menyalakan solenoid dan sebaliknya, atau mematikannya ya. Nah, kemudian di gambar kedua di sini saya fungsikan microcontrollernya sebagai monitoring. Nah, jadi beda lagi dengan controller sebelumnya ya. Nah, pada controller yang ini, yang kedua, kita fungsikan untuk melakukan monitoring data. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di gambar ada pH meter ya, TDS meter versi 1.0 ini dari DF Robot. Kemudian ada ada ultrasonic HCSR04, kemudian ada DHT11, dan ada ESP01 ya. Jadi ESP01 adalah sebagai perangkat WiFi agar microcontroller ini dapat terhubung ke jaringan internet ya. Jadi sudah saya jelaskan tadi ESP01. Kemudian di sini terdapat sensor suhu DHT11 yang mengukur suhu dan kelembapan udara pada sebuah tandon ya. Kemudian ada sensor ultrasonik, saya fungsikan untuk mengukur volume air ya, ketinggian air. Nah, kemudian TDS meter ini untuk berfungsi untuk mengukur kandungan nutrisi yang ada pada sebuah air ya. Jadi satuan yang dihasilkan oleh TDS meter ini adalah ppm ya, atau
part per million. Jadi seberapa banyak kandungan nutrisi yang terlarut pada air yang ada di dalam sebuah tandon, seperti itu. Nah, jadi ini itu kita tanamkan kita benamkan ke air sehingga di situ dia bisa mengukur kandungan nutrisi yang ada pada tandonnya. Nah, jadi ini pola komunikasi ya, komunikasi yang terjadi antara perangkat IoT dengan user ya. Ini state machine diagram. Kemudian dari perangkat IoT itu mengirimkan sensor, ya misalkan di sini adalah ketinggian air. Nah, maka data yang dikirimkan dari node IoT ini akan disimpan ke database server yang ada di server utama kita, ya. Jadi dia menjalankan service Apache dan MySQL. Jadi dia storage datanya ke tabel MySQL, kemudian di sini user akan melakukan query ke data tersebut dengan menggunakan metode get. Kemudian direspon oleh server dengan mengirimkan HTTP index ya, seperti itu. Nah, itu komunikasi yang terjadi dari node IoT ke user. Nah, jika pada slide yang ini itu berbeda dengan sebelumnya. Ini adalah dari user ke mesin. Jadi misalkan di sini user mengirimkan perintah untuk menyalakan dan mematikan relay, maka di sini server akan menyimpan data dari perintah yang dikirimkan oleh user ke database MySQL. Kemudian nanti data hasil yang disimpan ke dalam MySQL itu selanjutnya akan diteruskan ke perangkat node IoT ya, yaitu menyalakan atau mematikan relay ya, berdasarkan perintah yang dikirim oleh user. Nah, jadi bahasa pemrograman yang digunakan itu hanya Arduino saja, yaitu IDE Arduino menggunakan bahasa pemrograman C dan PHP ya. Jadi di sini Anda bisa menggunakan bahasa pemrograman yang lain seperti React Native, React.js dan lain sebagainya ya. Jadi itu hanya permasalahan bahasa pemrograman. Kemudian jadi ini contoh source code yang saya gunakan hanya terdiri dari 4 file saja. Jadi yang pertama itu adalah index.php, itu yang menampilkan halaman website. Kemudian ada koneksi database yang berfungsi untuk menghubungkan halaman website kita dengan database MySQL. Nah, kemudian di sini ada fungsi Rx dan fungsi Tx. Jadi fungsi Rx itu artinya receive. Jadi dia menerima data dari klien, dari sisi klien. Dari sisi klien ngirim ke server berarti dia menggunakan Rx. Nah, dari sisi server mengirim klien berarti dia menggunakan Tx. Nah, jadi saya akan perlihatkan implementasinya di sini. Nah, misalkan di sini dari sisi klien ya. Jadi dari client side itu kita definisikan dulu jaringan WiFi yang akan kita gunakan. Dalam hal ini Vivo 1818 dengan SSID key-nya sekian. Nah, kemudian ini adalah server hostnya. Ini adalah server di mana server tersebut itu menampung data-data hasil pengukuran dari sensor ya, di dalam zulkiflisait.000webhostapp.com. Jadi di sini saya masih menggunakan hosting gratisan karena masih melakukan percobaan. Nah, kemudian kita mendaftarkan IoT ID dan IoT password pada perangkat. Jadi sehingga tidak sembarang perangkat yang bisa mengirim data ke server kita untuk mengantisipasi terjadinya floodingnya atau DDoS dan lain sebagainya. Sehingga hanya perangkat yang memiliki ID dan password yang terdaftar hanya ID dan password yang sesuai yang bisa mengirimkan data. Nah, kemudian ada location URL /tx.phpid. Jadi bisa dilihat di sini tadi, kalau kita nerima, berarti kita menggunakan fungsi, kalau kita ngirim dari sisi klien, berarti kita pakai tx. Kalau kita menerima, berarti kita menggunakan rx. Nah, di sini ada tx.php, terus ID, diikuti dengan ID. Nah, kemudian ini query-nya.
Jadi ini query yang digunakan untuk mengirim data dari sensor ke server ya. Jadi ada fungsi void send to server. Location URL tadi yaitu TX. Kemudian ini kita masukkan parameter-parameter yang kita butuhkan. Dalam hal ini parameter yang kita butuhkan tadi adalah ID dari perangkat IoT tersebut, password, dan yang terakhir adalah nilai dari perangkat sensor. Nah, selanjutnya dari parameter-parameter tersebut, selanjutnya di parsing dan dikirim dengan menggunakan perintah get, ya seperti ini. Nah, jadi ini perintah untuk mengirim hasil pengukuran sensor ke server kita, yaitu server dengan alamat sulkiflisaid.00webhostapp.com. Nah, jadi itu dari sisi klien. Nah, dari sisi server, nanti dia akan mengambil nilai-nilai yang dikirimkan oleh klien tersebut, kemudian dia akan melakukan update ke tabel hidroponik IoT, ya, dengan query-query yang dengan value yang dikirimkan melalui klien tadi, melalui URL yang dikirimkan oleh klien tadi, ya. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa lihat hasilnya bahwa di sini ada perubahan nilai. Di sini terjadi perubahan nilai 1, karena nilai 1 ini adalah nilai yang dikirimkan dari klien tadi. Klien mengirimkan nilai 1, kemudian ditangkap oleh server, kemudian selanjutnya akan disimpan ke dalam database. Jadi di sini ada perubahan 1. Nah, jadi jika kita lihat interface, jadi jadi dari sisi klien, dari sisi server, itu akan melakukan refresh setiap 15 detik ya. Jadi sini saya definisikan variabel detik sama dengan 15 ya. Jadi halaman website kita, halaman website utama itu akan direfresh setiap 5 detik, sehingga datanya akan diperbarui berdasarkan data yang dikirim ke database tadi. Jadi di sini ada perintah meta http equif refresh konten, kemudian PHP, kita buka tag PHP echo detik. Jadi kita mengecho variabel detik yang bermakna kita merefresh halaman ini setiap 15 detik. Nah, kemudian kita refresh, kemudian di situ ada query untuk mengambil data yang ada di dalam tabel hidroponik ya. Jadi di sini saya pakai prosedur ya, tidak menggunakan kode igniter dan lain sebagainya, karena ini masih dalam tahap awal. Kemudian setelah data itu direfresh, baru kita lihat dari sisi tampilan utama, maka akan terjadi perubahan di situ, bahwa terjadi perubahan nilai pompa berubah menjadi 1, atau di sini kita beri keterangan on. Jadi kalau 1 dia on dan 0 dia off ya. Jadi sini ada terdapat pompa 1, pompa 2, pompa 3, pompa 4 hingga pompa 5. Nah, ini merupakan bagian controller. Jadi controller dia khusus menangani masalah pengendalian, menyalakan pompa, mematikan pompa, menyalakan nutrisi, mematikan nutrisi, dan lain sebagainya. Itu merupakan tugas dari controller. Sedangkan untuk di sisi monitoring, dia khusus melakukan pengiriman data dari sisi klien berdasarkan kondisi lingkungan yang ada di sisi klien, yaitu dari sisi volume airnya ya, dalam satuan 40 cm, kemudian suhunya berapa. Ini volume air 40, suhunya 25 derajat, kelembapannya 67, dan kandungan nutrisi yang ada pada tandon itu sebesar 877. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, idealnya itu antara 800 hingga 1000 ppm, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya seperti itu, controller berfungsi untuk melakukan kendali ke sisi perangkat microcontroller, dan monitoring adalah untuk mengambil nilai-nilai dari hasil pengukuran sensor dari perangkat microcontroller ke sisi server. Jadi ini untuk monitoring dan ini untuk controlling, sehingga dari situ kita bisa memaintenance sesuai dengan metode yang saya usulkan, yaitu MMC, maintaining
monitoring dan controlling berdasarkan nilai-nilai yang didapatkan oleh aplikasi. Oke, mungkin demikian pemaparan saya terkait materi instalasi hidroponik. Jadi di sini kita ada tim. Jadi ini bersama mahasiswa saya yang kebetulan melakukan penelitian tentang hidroponik juga, dan yang di tengah ini merupakan pemilik tanaman ya, pemilik tanaman hidroponik ya. Oke, terima kasih banyak. Saya akan mendemonstrasikan video saya ya. Saya akan mendemonstrasikan video tentang bagaimana melakukan pengontrolan di perangkat microcontroller ya. Sebentar saya ambilkan linknya dulu.